Kemarin kan bidang 4 itu adalah limas yang bersisi 3 gitu ya. Kemarin kan ada yang 4 gitu. Jadi kalau khusus bidang 4 itu limasnya bersisi 3. Nah, di sini ada tiap garis yang ditarik tegak lurus dari titik sudut bidang 4 ke sisi yang ada sebut garis tinggi gitu. Dari ujung ke ujung. Nah, garis penghubungnya ada yang namanya median dan bimedian. Kalau median itu titik sudut ke dan titik berat sisi di hadapannya. Kalau misalkan bimedian itu penghubung yang di tengah-tengah dua rusuk yang berhadapan. Jadi ada di sini keterangannya ya. Di sini yang bimedian misalkan PQ di sini ya. Ini dari hasil scanan. Jadi masih terlihat lah ya. PQ ya di sini ya. Nah, kalau tegak lurus dengan bidangnya tuh D dengan D1. D. Nah, jika Z di sini ya. Z ini titik beratnya, titik Z. Maka AZ itu merupakan garis eh, apa di sini? Yang titik dari A ke titik Z. Nah, berarti garis ini ya, penghubung yang nih garis berat atau median namanya. Nah, karena si Z-nya termasuk titik berat, maka AZ-nya merupakan garis berat atau namanya median. Nah, ini mengulas bidang 4, tetapi melihat titik-titik atau garis-garis yang ini ya agak berbeda ya dibanding yang kemarin. Ada beberapa teorema yang ini yaitu apabila dalam bidang 4 ini titik kaki sebuah garis tinggi dari suatu titik sudutnya berimpit dengan titik tinggi sisi depan titik sudut itu maka bidang ini adalah ortogonal. Nah, jadi seperti pada gambar ini ya kita lihat nih apakah gambar ini disebut ortogonal gitu ya. Jadi kita lihat di sini misalkan ada bidang 4 ABCD ya. ABCD. Nah, ini ada T di sini, titik T di tengah ini. Nah, kalau CT gitu, itu namanya garis tinggi gitu. Nah, T-nya ini titik tinggi sisi dari ABC ini ya, dari ABC. Jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, akan dibuktikan apakah si AB, jadi garis AB ini tegak lurus dengan CD gitu ya. Apakah tegak lurus gitu ya. Lalu nanti akan dibuktikan kembali AC gitu ya. A dengan C tegak lurus dengan BD gitu ya. Jadi lalu yang C yaitu BC atau garis BC itu tegak lurus dengan AD. Jadi uh, minta dibuktikan gitu. Apakah benar tegak lurus gitu ya. Yang pertama kita lihat CT itu tegak lurus ABD. Kita lihat CT tegak lurus dengan ABD. Iya ya benar ya. CT kan garis yang seperti ini di tengah. Tegak lurus dengan ini segitiga ABD ini ya. Nah, sehingga si CT tadi juga tegak lurus dengan AD gitu. Karena itu ya maka tegak lurus. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, titik tinggi dalam segitiga ABD itu sehingga si BT, B ke T itu tegak lurus dengan AD gitu. Itu yang kedua. Dari pernyataan pertama dan kedua, ini titik tinggi ini T ya yang dimaksud ini. Dari pernyataan yang pertama dan kedua, maka AD-nya AD bisa dibilang tegak lurus dengan BCE, di BCD ini ya maksudnya. Nah, maka akibatnya si AD itu tegak lurus dengan BC. Jadi berimplikasi ya. Jadi kalau AD tegak lurus dengan BCD, maka ya AD tegak lurus dengan BC seperti itu. Nah, sama juga bisa dibuktikan dengan si AB dengan BCD atau AC dengan BD. Jadi karena terbukti maka B dan C-nya juga dapat dibuktikan gitu ya. Intinya semua membuktikan bahwa tegak lurus. Nah, pada teorema yang kedua yaitu ada bidang 4 garis baratnya melalui
sebuah titik dan saling membagi menurut perbandingan 3:1. Nah, di sini ya. Jadi perbandingannya mulai dari bidang 4. Nah, coba kita lihat ada contoh kasus di sini. Yang pertama yaitu tentukan ABC di bidang 4, AP dan DQ garis berat gitu ya. Nah, buktikanlah keempat garis melalui sebuah titik Z dan perbandingan bagian-bagiannya tiga ya. 3:1 ini yang dimaksud ya. Nah, buktikan ini buktinya ya di sini. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ada titik PQ di dalam bidang A, B, C, D ini. Ada titik PQ, ada titik Z, ada E, dan R di sini ya. Nah, titik PQ ini berturut-turut melakukan titik beratnya. Nah, P dan Q. Jadi terlihat di sini tengahnya. Ini P, ini Q. Maka ini disebut titik berat. Dan titik berat pada mana? Pada masing-masing segitiganya. Nah, kalau titik P di sini, titik beratnya pada BCD kan, segitiga BCD. Nah, kalau titik Q di sini, pada segitiga ABC kan di bawah titik Q. Nah, maka kedua garis berat tersebut itu AQ nih, AQ dan DP di sini berpotongan di R di sini ya. Nah, jadi R ini adalah pertengahan dari BC. Jadi AQ, Q ya, AQ dan DP ini berpotongan di titik R. Tuh. Nah, kita lihat garis berat bidang 4 di DABC ini itu terletak pada segitiga ADR. ADR. Nah, ini R-nya di tengah antara garis BC ya. Nah, yaitu AP di sini AP dan juga DQ di sini. Nah, ini berpotongan di Z ini ya. Z-nya adalah garis antara D ke Q ya di sini. Berpotongan di Z. Nah, kita lihat segitiga ARD di sini, segitiga ARD yang di tengah bidang 4 ini ya, dengan titik sudutnya A di sini. Nah, itu hubungkanlah P dan Q. Jadi titik beratnya selalu dihubungkan gitu. Nah, sementara PQ-nya itu kan tadi sejajar dengan AD kan. PQ sejajar dengan AD kan. Maka PQ berbanding dengan DA atau AD sama saja ya. Itu sama dengan RP, ini RP dan RD ini sama gitu. Jadi 1:3 juga. Ini diketahui dari ini ya pembuktian yang tadi ya. Jadi di sini diketahui 1:3 karena setara ya. Maka segitiga PQZ, P di sini Q dan Z ya yang kecil di tengah ini itu kira-kira atau sama dengan segitiga ADZ, ADZ gitu ya. Nah, lalu PQ, PQ di sini dengan AD itu kita lihat perbandingannya antara PQ AD itu apakah sama dengan PZ dan AZ gitu ya. PZ dan AZ. Nah, apakah juga sama dengan QZ dan ZD? QZ dan ZD gitu ya. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama dan kedua. Nah, sekarang kita bandingkan ketiga ini ya, perbandingan PZ, AZ, QZ, ZD, ZD gitu ya. Nah, ini ternyata kita hubungkan dengan persamaan yang pertama. Tadi kan diketahui 1:3. Nah, maka atau AZ ya, atau QZQ dan DZ dan ZQ kebalikannya kan tadi, yaitu 3:1. Nah, jadi dilihat gambarnya seperti ini ya. Kira-kira dari bidang 4 tersebut. Jadi Z-nya di antara ini ya, A ke P ya. Eh, dalam bidang 4 ada teorema lain ya. Ada yang namanya teorema Menelaus dan De Ceva dalam planimetri. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu transversal dan transversal titik sudut. Nah, yang disebut transversal itu seperti pada gambar ini ya, PR ini. Nah, gambar yang ada A, B, C. Nah, itu diambil gini segitiga PR ini ya.
atau R-nya seperti ini. Dengan P-nya di tengah-tengah garis AC ini namanya transversal atau kalau didefinisikan adalah sebarang garis yang memotong ketiga sisi sebuah segitiga atau perpanjangannya gitu. Jadi dia memotong segitiga tersebut gitu ya, terlihat di sini. P-nya memotong garis AC. Nah, sementara titik sudut kita lihat di sini adalah transversal transversal sudutnya, sudut A. Karena dia memotongnya pas di titik sudut A di sini. A ke A1 gitu ya. Jadi AA1 gitu ya atau garis AA1 ini adalah disebut juga dengan garis transversal gitu karena dia melalui sebuah titik sudut A tadi. Jadi sudah tahu apa itu transversal dan transversal titik sudut ya. Baru kita lihat apa itu teorema Menelaus. Jadi tadi misalkan ada segitiga yang kakinya dipotong oleh sebuah transversal tadi, maka di antara bagian-bagian sisi segitiganya dapat terjadi hubungan seperti ini ya. Jadi AB1 per CB1 gitu ya. Dikalikan BC1 per AC1 ya. Ini bisa dilihat pada gambar ini ya di sini. Dikalikan CA1 per CA1. Ini juga kan bisa terlihat karena di sini ada A1-nya memotong sudut A. Apabila C berarti kan memotong di sudut C1 kan. Jadi C1 kan. B juga seperti itu. Jadi di tengah-tengah garis atau AC ya di B1-nya. Jadi ketiga-tiganya. Jadi seperti ini ya. Nah, B1 per CB1 kali BC1 per AC1 dikalikan CA1 per BA1 sama dengan 1. Nah, C1 tadi ya. Kalau C1 antara eh, A ke C gitu ya. Kalau apa lagi? Kalau A1 transversalnya, transversal sudutnya ya C ke B gitu, atau B ke C balikannya. Kalau B1 seperti tadi ya. Karena sudutnya di sini berarti kan di depan sudutnya kan. Antara A ke C gitu ya. Kita lihat buktinya nih. Tadi kan sudah kalau dari definisi sudah sesuai ya. Kita lihat buktinya. Apakah sesuai gitu ya. Kita lihat gambar ini ya. Yang lebih rinci di sini. Eh, Tarik ABC dengan ABC. A, B, C ini ya. Ini C1 ya. Nah, garis-garis sejajar yang memotong transversal CB dan PQR. Nah, jadi diberi namanya PQR ya di sini. Nah, ini S dan A1, C1 dan B1 di sini. Nah, maka di sini kita lihat satu-satu ya dari yang pertama dari segitiga APB1 dulu. Jadi kita lihat A, P, B1 gitu ya. Yang segitiga yang ini dulu. Nah, kita lihat segitiga yang ini itu AP dibagi dengan CR ya. CR sama dengan AB1 gitu ya. A B1 dibagi dengan C B1 gitu ya. Jadi perbandingan ininya ya, garis ini ya, panjang garisnya ya. Nah, itu menjadi persamaan yang pertama. Nah, pada segitiga BQ A1 gitu ya, BQ A1 gitu ya, BQ A1 sini. Nah, BQ A1 ini sama BQ dan CR sini. BQ dan CR dan BA1 dan CA1. Nah, jadi perbandingannya. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Begitu juga dengan segitiga yang ketiga gitu ya. BQ C1, BQ C1 gitu ya. Yang ketiga. Sama ya ini ya. Nah, menjadi persamaan yang ketiga. Jadi dari tiga perbandingan ini diperolehlah gitu ya. Sama seperti ini. Eh, jadi didapat juga AB1 per CB1 dekan BC1 per AC1 dekan CA1 per BA1-nya sama dengan 1 nilai. Ini membuktikan atau terbukti ya. Nah, setelah itu sudah dapat kan tadi. Nah, untuk memudahkan di sini
penulisannya boleh juga dituliskan seperti ini. Tuh, atau kalau tadi sudah terbukti ya, supaya lebih mudah gitu. Misalkan dari A ke B, kemudian C, kembali lagi ke A, seperti maksudnya sepertinya A B C C A B gitu ya. Satu. Nah, setiap titik potongnya yaitu B1 dimasukkan gitu ya. B1 gitu ya pada A. Nah, yang kedua yaitu masukkan karena titik potongnya BA yaitu BA gitu ya. C1 C1 jadilah C1. Nah, titik CB kan ini CB yang ketiga itu transversalnya garis transversalnya adalah A1 tadi kan. Berarti masukkan CA1 CB1 jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk teorema Menelaus ya. Ada lagi yang namanya teorema de Keva ya. Teorema de Keva ini sama tadi masih dalam bidang 4 ya atau segitiga ya. Terdapat tiga transversal juga titik sudut yang melalui sebuah titik, maka bagian-bagian sisi segitiga tersebut dapat hubungan yang tadi ya. Satu. Nah, dengan di sini A1 pada BC, B1 pada AC, dan C1 pada AB. Nah, catatannya titik potong ketiga transversal ini boleh di dalam atau di luar segitiga sih. Nah, buktinya adalah pada gambar tersebut kita lihat kan ada segitiga ABC di sini. Nah, masing-masing kan ada potongannya di sini. Di sudut A, yang di sini. Di sudut B, B1 gitu misalkan. Dari C, C. Ini S adalah titik potongnya yang di tengah ya. Jadi bedanya adalah ada titik potong tiga transversalnya nih, yang di tengah ini. Nah, membandingkan saja seperti yang tadi yang diketahui di sini, maka kalau AB1 di situ sama dengan luas ABB1 gitu ya. ABB1 luas segitiga ininya ya. Kalau CB1 sama dengan luas CBB1 gitu ya. Sama dengan luas ASB1 dengan CSB1. Jadi perbandingannya didapatkan ini ya. AB1 per CB1 itu luas segitiga ABS dibagi dengan luas segitiga CBS. Nah, jadi persamaan yang pertama. Nah, untuk ketiganya gitu ya, untuk ketiganya yang ini, yang BC1 itu didapat ini juga ya dengan cara yang sama, dapat persamaan kedua. Lalu CA1 per BA1 juga didapatkan luas segitiga dibandingkannya menjadi persamaan ketiga. Nah, jadi dari tiga persamaan 1, 2, 3 ini diperolehlah luas tadi kan dibandingkan kan. Nah, didapat lagi, balik lagi menjadi ini perbanding ini ya AB1 per CB1 ini sama dengan hasilnya 1. Ini dari teorema de Keva ya. Jadi ini kalau titik potongnya ada S pada transversal titik sudut A dan B dan C. Nah, ini ada contoh ya dari bidang 4. Nah, misalkan yang masih sama ya, misalnya bidang 4-nya TABC misalnya. Nah, misalkan TM-nya tegak lurus terhadap segitiga ABC-nya dan M-nya kurang dari BCA yaitu 90 derajat ya. Atau segitiga BCA-nya sudut dari BCA yang ini ya berarti ya, yang ini yaitu 90 derajat dan MA-nya sama dengan MB. Jadi panjangnya sama MA dan MB. AC dan BC sama dengan P. Di AC dan BC itu sama dengan P. Berarti sama juga ya ini panjangnya. CM dengan MD, CM dengan MD di sini. Ini ya sepertinya. P ini ya. Ini kan PRIO ya di sini ya. Q ini di sini ya. Q. Dan TC itu P akar 2. TC-nya yang garis ini adalah P akar 2. PT dengan PC itu 1:6. Jadi kira-kira kalau PT-nya 1, PC-nya adalah 6. Nah, berarti
dijumlahkan hasilnya TC ini ya, yang P akar 2 tadi kan, ketahui. Nah, ini TC PQR ini adalah irisan bidang melalui QR dan sejajar dengan AB gitu. Jadi QR-nya sejajar dengan AB kan, atas dan bawah. Yang ini kan yang misal terpancung, misalkan ini yang AB gitu ya. Carilah luar irisan PQR. Jadi PQR ini yang di tengah-tengah ini ya. Nah, penyelesaiannya dipastikan dulu QR sejajar dengan AB gitu ya. AB bidang lurus dengan TCM. Jadi dipastikan seperti ini ya, QR bidang lurus dengan TC, tegak lurus dengan TCM. QR tegak lurus juga dengan PS, atau garis PS itu adalah garis tingginya si PQR gitu ya, ada di tengah-tengah ini ya. Nah, untuk mempermudah menghitung PS dan garis lainnya, TCM kita gambar seperti ini. Jadi dipisah khusus TCM gitu ya. Nah, dengan nilai TCM-nya CM-nya setengah di situ, AB-nya yaitu setengah P akar 2. Nah, sementara TC-nya tadi kan P akar 2, maka TP-nya menjadi sepertujuh, karena kan perbandingannya tadi 1 banding berapa tadi? 6 ya. 1 banding 6, maka 1/7 P akar 2. Jadi TP-nya sepertujuh P akar 2. Jadi kan 1 ditambah 6 kan jadi 7 ya. Hanya ini saja 1/7. Kalau kalau full 7, kalau PC saja tadi ini ya 6 ya. 6. Berarti kan segitiga TCM sini. Segitiga TCM dengan PD. Nah, garis yang ini sebagai transversal itu yang memotong atau di tengah-tengah TC ya di sini. Maka kita lihat perbandingannya di sini didapat ya, dari perkalian tersebut didapat MS-nya per TS itu sama dengan 3/1. Sehingga segitiga TCM atau segitiga TMC yang 90 derajat diketahui tadi, nah bisa dihitung di sini ya TM-nya. Nah, dengan diketahui TC dan CM, maka didapat TM-nya setengah P akar. Nah, lalu TS dibanding TM itu 1/4. Itu sama dengan tadi kan di depan TS. TM-nya sama dengan QR banding AB. Nah, kalau misalkan AB-nya 4 akar 2 berarti QR bisa dilihat kan berarti hanya seperempat dari P akar 2, berarti seperempat P akar 2 QR. Nah, didapatkan QR-nya. Setelah QR didapat, kita cari lagi DS ya di sini ya. Atau nanti setelah DS, dari perbandingan tadi kan yang 1/7 tadi kan, PS per DS ini dicari DS-nya adalah 1/8 P akar 86. Maka PS-nya bisa dicari kan, didapat 1/56 P akar 86. Nah, baru kita cari luas segitiga PQR, kan tadi yang ditanya luas segitiga PQR kan. Nah, maka dimasukkan setengah ini ya, alas kali tinggi kan QR dan PS gitu ya. Nah, jadi QR kali PS per 2. Didapatlah 1/224 P akar 43. Nah, ini kira-kira untuk mencari menggunakan perbandingan gitu ya, perbandingan dari bidang 4. Nah, kalau masih bingung nanti pastikan dulu garisnya dulu ya, apakah benar-benar sejajar, apakah tegak lurus gitu ya. Nah, apakah nilai perbandingannya 1/6 tadi kan. Nah, kalau sejajar kan berarti sama kan hasil atau panjangnya kan, karena QR sejajar AB tadi kan di awal tadi. Nah, ini kan sama jadi maka 1/7. 1/6 jadi 7 kan panjang luas. Nah, itu kira-kira untuk contoh satu. Nah, ada beberapa teorema lagi ya dalam bidang 4 di situ. Nah, ini contoh misalkan untuk volume ya di sini. Nah, teoremanya volume 2 buah bidang 4 yang mempunyai suatu sudut 3 bidang sama besar berbanding sebagai hasil perbanyakan berganda dan rusuk-rusuk sekeliling sudut segitiga bidang itu. Jadi jadi rumusnya jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada 2 volume kan, misalkan bidang 4-nya ada yang namanya
ABCD, ada yang APQR. Nah, dua volume ini berbanding yaitu sama dengan AB dikali AC dikali AD per AP dikali AK dikali AR. Nah, ini simbol ini bisa dilihat dalam gambar ini ya. Ini yang segitiga ABD, ABCD, C berarti ya, C dengan APQR gitu ya. Jadi di perbandingannya menjadi teorema ini. Nah, bagaimana buktinya? Gitu. Nah, buktinya misalkan kita lihat gambar yang kedua di sini. Nah, gambar yang ada proyeksinya ya. Jadi ada proyeksi P1, proyeksi P di sini ya. Nah, pada ACD, jadi pada ACD gitu ya. Jadi pada segitiga tersebut. Dan B1 di sini pada proyeksi CD di sini ya, ujung dan ujung di sini. Nah, maka AP1 melalui B1 dan memotong CD di E. Nah, jadi AP1 melalui B1 ini akan memotong CD. Nah, C ke D di E. Jadi di tengah-tengah sini E. Nah, maka kita lihat volume ABCD. Volume ABCD-nya sepertiga dari BB1 dikali luas ACD. Karena dari ini tadi ya, dari yang sudah ditentukan di gambar tersebut. Sementara volume APQR itu sepertiga dari PP. Yang ini tadi kan B kan. Ini PP1 yang dikali dengan luas AQR. AQR ini ya, yang kecil ya. Maksudnya yang di atas. Kalau maksudnya bidang 4 yang kecil di atas. Kalau yang ABCD kan yang bidang 4 yang besar. Nah, jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dalam segitiga ABB1 ini PP1 sejajar sama BB1. Maka PP1 per BB1 sama juga dengan AP per AB. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, menurut trigonometri di sini luas segitiga ACD dan AQR, jadi ACD dengan AQR gitu ya. Nah, itu ini kita bagi ya segitiganya menjadi AC dikali AD per AK kali AR. Nah, menjadi persamaan 4. Dan jadi 4 persamaan ini kita coba masukkan ke rumus volume ABCD bagi volume APQR. Nah, menjadi sama ya dengan rumus yang awalnya ini ya. AB dikali AC dikali AD per AP dikali AK dikali AK. Maka terbukti ya. AR. Maka terbukti ya. Nah, karena hanya pembuktian dari teorema ini. Nah, ada contoh lagi nih, contoh yang kedua. Nah, misalkan ada bidang 4 di sini, D, A, B, C beraturan. Nah, pertanyaan D, A, B, C gitu ya, beraturan. Nah, sedangkan AB-nya 10 cm, AB 10. PQR berturut-turut terletak pada DA, DB, dan DC. PQR pada DA, pada DB, pada DC. Jadi itu tengah-tengahnya ya, seperti tadi sama. Sedemikian hingga DP itu adalah 3 di sini. Sedangkan DO itu adalah 5 di sini sama dengan ya maksudnya. Sama dengan 5 cm. Dan DR di sini adalah 6. Jadi sudah ada 3, 5, dan 6 ya panjangnya. Yang ditanya adalah hitunglah perbandingan volume bagian bidang 4 yang terpotong oleh bidang PQR. Jadi yang sebelah sini ya. Nah, nanti kan kita bandingkan dulu kan volume DPQR yang kecil dengan volume ABC PQR gitu. ABC PQR yang besar gitu ya. Nah, seperti tadi kan dimasukkan saja rumus yang tadi di atas ini kan masukkan saja di bawah sini. Nah, dapat kan 10 kali 10 kali 10 per 3 kali 5 kali 6 jadilah 1000 per 90 atau 100 per 9. Nah, maka volume DPQR-nya 100 per 9 dikali volume DABC. Nah, volume bagian bidang 4 ABC PQR itu 91 per
100 karena sebagian lainnya kan, bagian besar lainnya kan, yang ABC kan, yang yang di bawah yang di sini ya. Oh, tadi kan bidang 4 yang kecil di atas. Nah, yang terpancung lah ya. Nah, ini sisa yang terpancungnya kan. Ini 91/100 volume DABC. Maka yang ditanyakan tadi perbandingan ya, perbandingan volume bagian-bagian bidang 4 yang terpotong oleh PQR. Jadi perbandingannya yang kecil yang di atas, yang volume DPQR kan 9/100 ya. Nah, bagiannya. Sementara yang besar atau yang di bawahnya, sisanya di bawahnya 91/100. PABC PQR. Itu sama dengan 9 dibanding 91. Ini ya hasil perbandingannya ya. Nah, nah, dari beberapa penjelasan tadi di atas, dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada suara, kalian pada tidur semua atau bagaimana ya? Halo, ini tidak harus Elvira ya yang menjawab. Halo Ibu, dari saya tidak ada pertanyaan Ibu. Oke, kalian pada tidur kayaknya nih. Sudah sore ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini yaitu ada perbandingan bagian-bagian yang limas ya. Ini ada volume limas yang dipotong oleh bidang sejajar. Kalau tadi kan bidang 4 ya, yang seginya 3 ABC gitu. Kalau ini yang 4 di sini. Nah, di sini kemarin kan sudah belajar luas penampang, luas alas gitu ya. Berbanding lurus dengan kuadrat jaraknya. Jadi misalkan di sini ada gambar limas, di sini kan limas TABCD yang besar ya, limas kecilnya TPQRS. Nah, bidang PQRS ini sejajar dengan ABCD kan bidangnya. Nah, sejajar PQRS dengan ABCD. Nah, maka TE yang tinggi yang limas besar itu tinggi limas semula itu dan TF di sini sebagai tinggi limas yang kecil ya, dan limas PQRS di sini. Nah, maka ditanya ada perbandingan volumenya kan. Nah, volume limas yang TPQRS yang kecil dibandingkan dengan volume TABCD yang besar ya. Limas besar tuh adalah TF pangkat 3 dibandingkan dengan TE pangkat 3 di sini ya. Dan luasnya, kalau luas PQRS dan ABCD itu TF kuadrat dibagi dengan TE kuadrat. Jadi beda ya. Kalau volume pangkatnya 3, kalau luas pangkatnya 2 perbandingannya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan volume masing-masing jika dipotong oleh dua bidang sejajar alas irisan masing-masing. Misalkan KLMN PQRS. Nah, bisa lihat pada gambar ini misalkan. Ada lagi nih di tengahnya lagi yang KLMN gitu ya, tengah-tengah antara P dan A di sini kan. Q dan S, Q dan B, R dan C gitu ya. Dan S dan D gitu. Jadi tengah-tengahnya ada KLMN di sini. Nah, misalkan tinggi TPQRS-nya T1 di sini, yang kecil ya, limas yang paling atas kecil, yang pucuk di sini, T1. Nah, tinggi limas terpancung ke elemen PQRS, ke elemen PQRS-nya adalah T2. Jadi yang di tengah adalah T2. Lalu ABCD ke elemennya yang paling bawah itu adalah T3. Jadi T1
tambah T2 tambah T3 adalah T, tinggi limas yang besar gitu ya semuanya. Nah, maka bagaimana luasnya? Ya, kita ini kan misalkan juga ya, luas PQRS yang kecil di atas berarti L1, luas KLMN yang tengah-tengah berarti L2, luas ABCD yang alas paling besar berarti L3. Berapakah perbandingan volume masing-masing? Berarti V1 nih ya. Ini volume masing-masing ya. Nah, jadi L1 dikalikan sepertiga dikalikan T1. Nah, maka V1 plus V2 ya, volume satu yang kedua itu sebenarnya luas 2 dikali sepertiga dikalikan T1 plus T2. Kalau volume yang V2 itu volume selimas terpancung berarti L2 kali sepertiga kali T plus 1 plus T1 plus T2 min V1 kan karena V1-nya tadi di depan kan. Jadi di belakang kan berarti min ya. Nah, dengan cara sama bagaimana kalau V3 gitu ya. Berarti L3 dikalikan sepertiga dengan T1 plus T2 plus T3 karena ada T3 ya. Min L2, ini kan L3, ini L2 sepertiga kali T1 plus T2. Jadi volume limas terpancungnya seperti itu ya. Jadi lumayan panjang ya. Maka jika luas alas dan tinggi bagian masing-masing diketahui, maka volume-volume bagian itu dapat dihitung. Demikian juga perbandingan. Bebas. Total. Iya, Faisal. Maaf Bu, pencet. Nah, jadi perbandingannya volume kedua bagian dapat dihitung dengan pangkat 3 tingginya. Jadi kan tadi kalau volume kan lihat volume yang pertama ya. Ini kan volume di sini pangkatnya 3 ya. Nah, maka kalau di sini volume ya juga dipangkatkan 3 gitu. Jadi kalau volume 1 T1 pangkat 3 gitu ya. Dan ini perbandingannya V1 plus V2 ya kan. T1 plus T2 pangkat 3. T1 plus V2 plus V3 maka T1 plus T2 plus T3 juga pangkat 3. Jadi T1 T2 T3-nya ini tadi diketahui kan tadi. Misalkan eh, tinggi masing-masing limas tadi kan, yang limas PQRS, KLMN, dan ABCD. Nah itu ya rumusnya ya, perbandingan volume ketiganya gitu, tiga limas tersebut ya. Nah ini ada contoh nih, misalkan sebuah limas berisi 4 dengan tinggi T dipotong menjadi 3 bagian juga. Jadi terpancungnya jadi 3 juga seperti ada KLMN ya kan. Berapakah perbandingan volume masing-masing bagian? Nah, ini V1 volume bagian 1 yang di atas, V2 volume bagian 2 di bawah tengah, T3 volume bagian 3 yang di bawah. Jadi dicari ya satu-satu gitu dengan perbandingannya T1 T2 3 sama dengan sepertiga T. Jadi masing-masing ini kan tadi sama dengan jumlahnya 1. Nah, karena tidak diketahui kan tadi T-nya berapa ya sudah. Kalau masing-masing T kan berarti sepertiga T, sepertiga T, sepertiga T. T1-nya sepertiga, T2-nya sepertiga T, sepertiga T ya. T3-nya sepertiga T. Masukkan rumus yang perbandingan tadi kan, yang V1 banding V1 plus V2 ini kan. Nah, dimasukkan T1 pangkat 3 bagi T1 plus T2 pangkat 3 ini ya. Masukkan T1-nya sepertiga T, T2-nya sepertiga T. Begitu seterusnya sampai mendapatkan perbandingan 1:8 ya di sini. Nah, lalu bisa dicari itu nilai V3-nya ya sampai bawah. Dengan memasukkan tadi T1 pangkat 3 sepertiga T lagi berbanding T pangkat 3. Didapatkan perbandingannya 1:27. Maka didapatkan V3-nya 19V1. Maka dapat dihasilkan ya V1, V2, V3 itu dibandingkan berarti V1-nya 1, V2-nya 7, kan 7 kan tadi. 7 kali 1 kan V2. Dan V3-nya 19.
Ini contoh ya. Kalau misalkan tadi misal T-nya tidak ketahui, tahu jumlah seluruh T-nya adalah 1 tadi kan. Seperti yang di awal tadi. Nah, ini untuk contoh keempat. Yang ditanyakan adalah hitung tinggi masing-masing bagian agar ketiga bagian dari suatu limas yang dipotong oleh dua bidang sejajar alas mempunyai volume yang sama. Nah, kita misalkan atau kita andaikan di sini ya. Nah, masing-masing bagian memiliki sisi V1, V2, V3 dan volumenya tuh sama. Tingginya masing-masing T1, T2, T3 juga seperti tadi. Nah, maka kita misalkan saja seperti ini. Misalkan V1, V2-nya nih sepertiga V totalnya atau karena T-nya ini ya sama kan tadi kan T1, T2, T3-nya T plus 1 T2-nya kita misalkan H. Kalau ditambahkan ketiganya kita misalkan T gitu ya. Jadi H pangkat 3 dibandingkan dengan T pangkat 3 yaitu 2:3. Jelas ya karena ini misalkan sepertiga sepertiga fullnya 1 gitu ya. Maka 2:3 kan. Nah, maka 3H pangkat 3-nya sama dengan 2T pangkat 3. Lalu didapatkan hanya itu nanti sepertiga T dikalikan dengan akar 3 di sini 18. 18. Nah, sudah dapat nilai hanya, nah cari untuk V1 yang sepertiga V total dengan perbandingan V1 banding V3-nya 1:3 dengan T1 ya, T1 pangkat 3 kan tadi sepertiga kan? Sepertiga T. Sedangkan T pangkat 3-nya full T1 ya. Maka ini sepertiga ini 1. Berarti perbandingannya jelas 1:3 kan? Maka T1 pangkat 3 sama dengan sepertiga T pangkat 3. Iya ya ini ya. Sama dengan ini. Nah, didapat T1-nya. Tadi kan dimasukkan tuh rumus sepertiga T-nya. Nah, menjadi ini sepertiga T dikali akar 9 pangkat 3. Sementara T2-nya kan dikurang kan. Dan T3-nya juga dikurangkan. Dikurangkan gitu ya. Dari hasil yang ini gitu ya. Maka didapat T3-nya T2-nya dulu ya, T2-nya ini dan T3-nya dimasukkan sepertiga T dikalikan T dikalikan 3 min akar 18, akar 3 adalah 18 gitu ya. Atau dibandingkan T1 dibandingkan T2 dibandingkan T3 didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Berarti akar 3 dari 2 min 1 dibandingkan dengan 1 dulu ya, 1 dibandingkan akar 3 dari 2 min 1 dibandingkan dengan akar 3 dari 3 min akar 3 dari 2. Nah, ini perbandingan hasil akhirnya nih. Kalau misalkan suruh menghitung tingginya. Jadi ini bisa berupa contoh juga berupa rumus ya nantinya. Mungkin nanti diketahui tingginya berapa kita bisa mencari kan dari perbandingan tinggi tersebut gitu. Nah, ini contoh 5. Ini misalkan kalau ada limas terpotong oleh 2 bidang, ini berarti hanya 2 ya. Oleh 2 bidang sejajar bidang alas, sehingga tinggi bagian atas tuh sama ini 3 kok. Bagian atas, tengah, dan bawah mempunyai perbandingan tinggi 3, 2, dan 1. Jadi ini ada perbandingan tingginya ya, 3:2:1 ini. Berapakah perbandingan volumenya gitu. Jadi dari rumus yang tadi kan yang V volume A misalkan ini diketahui atas ya. T volume tengah, B bawah gitu ya. Ibaratkan seperti itu tadi. Diambil dari rumus yang awal tadi kan, yang rumus volume mana tadi awal ya. Ini ya, V1 banding V1 plus V2 dibanding V1 plus V2 plus V3 ini. Nah, dimasukkan. Kan tadi diketahui perbandingan berturut-turut. Nah, berarti kalau VA 3/6 atau setengahnya gitu ya. Dari T kuadrat. Nah, kalau VT plus VA berarti 5/6. Ya. Karena kan kalau 3 kan setengahnya kan dari 6. Misalkan 3, 2, 1. Ya. Kalau 3 kan setengahnya dari 6, maka 3/6. Kalau 2 kan sudah ditambahkan ini ya. V ini kan 2 tambah 3, 5. 5/6.
Dan T kuadrat ini adalah volume bawah ya tadi ya. T kuadrat saja. Nah, maka didapatkan hasil VA-nya perbandingannya ini ya 27 banding 125 banding 216. Yang ditanya adalah tadi berapakah apa tadi perbandingan bagian-bagiannya kan? Maka coba cari misalkan VA-nya 27, maka VT-nya kira-kira 98 bagian dan VB-nya maka 91 bagian. Jadi eh, dapat dicari atau dapat ditemukan bagian-bagian dari volume atas, tengah, dan bawah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tadi dari volume limas ya, tadi yang terpancung atau dipotongnya ada yang dipotong 2 dan bahkan dipotong 3 ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada Ibu. Belum ada ya? Iya Ibu. Kita lihat jaring-jaring nih. Kalian pasti hafal lah ya jaring-jaring limas gitu ya. Ini suatu benda banyak, mau tuliskan sini gambar datar memuat semua sisi tegak dengan dan alas dengan luas yang sebenarnya, sedangkan hubungan antara sisi-sisi tersebut masih ada. Jadi eh, ibaratnya kalau jaring-jaring ini ibarat semua kertas gitu ya. Kertas kita buat seperti limas, misalkan di sini limas segi 4 gitu. Nah, kita buka satu-satu kertasnya kan jadi jaring-jaring kan. Atau kebalikannya kita membuat limas dari jaring-jaring. Kita gunting kertas supaya membentuk limas gitu ya. Kertas tersebut eh, sama dengan jaring-jaringnya gitu ya. Nah, ini menjadi gambar yang ini ya. Nah, ini agak lumayan panjang ya. Misalkan kertas atau karton tadi ya kalau diibaratkan T ABCD atau limas tinggi ABCD ini dipotong limasnya gitu ya. Jadi rusuk tegak TA, TB, TC, TD gitu ya. Jadi potong satu-satu baru direbahkan sisi-sisi tegaknya. Jadi segitiga-segitiga kan nanti di ABT gitu ya. Jadi BCT, dari CDT dan DAT gitu. Jadi punya segitiga 4 kan bidang-bidangnya kan. Nah, maka dan juga alasnya ABCD gitu ya di bawah. Maka terbangun si jaring-jaring limas gitu ya. Nah, dalam jaring-jaring limas ini nanti misalkan nih ada yang namanya garis tinggi dalam titik T gitu ya, dituliskan titik T di sini. Nah, garis tinggi dari segitiga TAB, TAB, TAB ya, sini. Itu TE tegak lurus dengan AB. Jadi TE-nya tegak lurus dengan AB gitu ya. Ya, jadi eh, permisalan ya, apakah tegak lurus gitu ya dalam segitiga ini gitu. Dan terakhir di sini garis OE, gitu, garis OE di sini itu menghubungkan titik-titik alas garis tegak lurus TO dan TE gitu ya dan TE. Jadi tengah-tengahnya gitu ya, kira-kira ya dalam bidang TET di sini. TET, TET1 ini, satunya ini. T1-nya ini ya, misalnya TET yang ini ya. Maaf, T1-nya ini. Nah, maka sesudah diputar garisnya, itu garis tegak lurus TE itu akan berimpit dengan sepanjang OE. Begitu pula dengan garis-garis tinggi dalam segitiga TBC misalkan atau TCD atau TDA gitu akan berimpit sepanjang garis misalkan O ke F gitu ya. O ke G nanti ada buat sendiri ya dan ke H di antara tengah-tengahnya itu ya pada garis tegak tersebut. Nah, itu dari jaring-jaring limas ya, tapi sudah tahulah perumpamaan jaring-jaring limas itu seperti apa ya. Nah, ini ada contoh ya. Nah, misalkan ada limas T, A, B, C, D. Nah, ini yang dimaksud tadi yang diibaratkan O-nya di tengah, misalkan ada garis di tengah-tengah T, A, B itu ada E gitu ya. Gitu ya.
yang F ini ada di segitiga tengah-tengah. Ini aja lah garis BC gitu ya. Tengah-tengah G juga, GH juga. Diketahui AB-nya adalah 10 cm. Jadi A ke B-nya 10 cm. Sedangkan tinggi limasnya itu 20 cm. Maka gambar nih jaring-jaring limas gitu. Jadi kita bisa membuat sendiri lah ya. Dicoba menggunakan kertas boleh gitu atau hanya menggambar juga boleh gitu ya. eh, Jaring-jaring ini gitu. Jadi dengan tingginya 20 cm dan tadi OF-nya berarti kan sama di sini kan 5 cm, 5 cm, 5 cm gitu. Jadi kan harus dipastikan dulu apakah panjangnya sama gitu ya. Nah, ini urutan melukisnya ini bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi boleh dibacalah ada 10 nih bagaimana cara melukisnya, misalkan lukis bujur sangkarnya dulu gitu ya. Yang segini ya. Nah, ABCD dengan B-nya 10, AB-nya 10 pertama-tama. Lalu hubungkan diagonal-diagonalnya, tengah-tengahnya. Lalu bikin tegak lurus diagonal-diagonalnya gitu ya. Baru dibikin segitiga, ditarik garisnya gitu-gitu ya. Sampai membentuk gambar jaring-jaring dari 5 seperti ini ya. Sampai ke urutan 10 ini. Jadi seperti gambar di sini. Ini boleh dicoba ya. Nah, kalau contoh 7 di sini juga disuruh lukis atau gambar gitu. Misalkan ada segitiga limas yang bersisi 3 ABC, itu volumenya yang terpotong bagian atas menjadi 27/37 volume limas terpancung. Nah, nyatakan irisan PQR yang di tengah ini, kemudian gambar jaring-jaringnya, rusuk alas A dan tinggi T gitu ya. Jadi sudah diminta dan gambar pula jaring-jaring PQ, QR, PR gitu ya. PQ, QR, PR gitu. Dan manakah jaring jaring limas yang terpancung A, B, C, PQR gitu yang di tengah ya, yang di bawah ya. Kan hanya dua. Jadi yang di bawah. Jadi di sini bisa menggunakan rumus tadi perbandingan volume limas terpotong dan terpancung. Yang terpotong 27 kan banding 37. Maka limas terpotong banding totalnya banding 64 ya, total kan keseluruhan ya ditambahkan. Maka perbandingannya didapatkan T1 pangkat 3 dibanding T pangkat 3. T1-nya khusus yang kecil ini ya, yang terpotong ya. Nah, maka didapatkan di situ T1 banding T-nya 3 banding 4 gitu. Jadi 5 terpotong sejajar pada bidang alas 3/4 karena 3 banding 4 ya, tinggi dari puncak. Nah, dari situ lalu titik beratnya tadi TF 3/4 dari TE. Misalkan TF, nah, TF itu 3/4 dari TE. Ya kan? Karena di sini sama kan 3/4 tinggi dari puncak kan, maka ini TF 3/4 dari TE. Nah, jadi seterusnya ya. Nah, maka sudut si TEG 90 derajat. Maka EG-nya sepertiga dari AG dan seterusnya. Pokoknya seperti contoh yang keempat tadi di atas ya. Lalu sudah didapat lukis. Lukis pakai yang seperti ini ya contohnya. Jadi lukis em, menggunakan urutan ini gitu. Jadi dilukis menggunakan urutan itu dengan perbandingannya gitu. Jadi didapatkan seperti ini. Ini kalau bidang 4 ya atau kan kalau bidang 4 kan luas alasnya kan segitiga tuh ABC. Jadi seperti ini. Jadi ditarik-tarik lama-lama membentuk segitiga yang besar atau terbalik ya jadinya kan kita segitiga kecil yang di atas titik pucuknya. Ini kan yang di bawah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini mengulas ya atau apa itu volume yang ke bidang 4 kemarin, terus eh, 5 si terpancung,
juga perbandingan-perbandingan volume dan tingginya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Dari saya belum, masih jelas. Oke. Nah, ini ada latihan nih. Ini ada latihan yang sebelah kiri. Ibu ambil dari yang bidang 4 ya, yang 1 sampai 5. Yang sebelah kanan yang dari limas tadi, volume limas. Nah, silakan dikerjakan nih yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya boleh raise hand atau berbicara ya. Sebelumnya Ibu masukkan ke itu ya LMS dulu ya supaya kalian bisa lihat materinya ya sebentar. Ini apa ini? No recent activity. Hmm, bentar ya. Sebentar kok log out sendiri nih. Geometri ruang. Kita pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 PDF. Nah, silahkan ini ya dibuka PDF-nya. Sudah masuk di LMS. Dan kerjakan latihannya ya. Ada 10 soal 5-5. Nanti siapa yang bisa mengerjakan boleh presentasi ke depan ya. Bu bikin forum juga. Ini misalkan ada yang belum mengumpulkan latihan yang sudah dipresentasikan di ini ya di Zoom, itu silakan dimasukkan ke forum ya. Jadi ada nama-namanya tertera di situ siapa yang presentasi ya. Dan teman-teman yang lainnya mungkin yang belum memahami atau belum bisa mengerjakan juga bisa belajar ya dari situ. Nah nih, bisa dilihat di ini. Silakan ya dicoba.
Oh iya, untuk Kamis minggu ini tanggal merah lagi ya. Kalau kemarin Ibu ini ya, sosialisasi. Kita kuliah hari apa ya? Kalian, Bu. mm-mm. Kalian mau kuliah hari apa? Tetap kuliah nggak hari Kamis? Hari Kamis itu hari apa? Oh, hari kenaikan Isa Al-Masih. Ada yang berhalangan ya? Ada yang nggak bisa ikut kuliah? Ada Ibu. Oh iya. Apakah banyak yang tidak bisa ikut kuliah? Kayaknya cuma satu sih Bu. Cuma satu. Iya Bu. Apa mau kuliah aja kita jam 1 ya kita? Kalau didiskusiin dulu di grup gimana Ibu? Boleh. Nanti kalau misalkan hanya 1 atau 2 orang, nanti menyusul saja gitu. Nanti eh direcord kan, nanti dikirimkan recordingnya. Baik Ibu. Takutnya nanti kita ini ya, mundur terus ya. Iya Ibu. Kemarin reformat itu khusus yang akhir ya, sudah skripsi, tapi sepertinya tetap hadir di via online juga ini.
Ada yang ingin menjawab? Bu, saya mau nanya Bu, yang nomor 4 itu yang sebelah kanan, itu luas jaring-jaring itu sama kayak luas permukaan ya Bu ya? Bentar, luas jaring-jaringnya 96 itu semuanya. Jadi jaring-jaring kan tadi kalau ABCD kan bentuknya ini ya. Bentar. Iya, dia kan ada alasnya segitiga Nah, kayak gitu itu. nah itu semuanya full, bukan segi empatnya aja. Jadi full semua luas jaring-jaringnya ini semua Oh, 96. Nah, jadi kan harus tahu nih berapa ininya iya nih. iya itu. Iya, Oke oke, makasih Bu. oke. Ibu, saya mau coba jawab apa yang nomor 1 bagian kiri. Tapi nggak ditulis, Bu. Ini sepengetahuan saya aja. Karena kan itu cuma disuruh jawab benar atau tidaknya ya, Bu. Oke, silahkan. Ya, untuk pernyataan yang A itu menurut saya benar karena setiap limas bersisi 3 beraturan itu adalah bidang 4 yang teratur. Kalau yang B itu menurut saya hmm, salah karena tidak setiap bidang 4 teratur adalah limas bersisi 3 beraturan, Bu. Nah, untuk yang C di sini saya sebenarnya masih bingung, tapi menurut saya itu benar karena bidang 4 ortogonal itu bidang 4 yang rusuk-rusuk yang tak bersekutu bersilangan tegak lurus. Iya, nomor A dan B sudah benar ya. Nomor Mm-mm. yang C itu dilihat dulu empat rusuk-rusuknya kan tadi ada ini ya, disebutkan kan tadi rusuk apa. Nah, coba dicek rusuk tersebut yang tidak bersekutu itu apakah bersilangan tegak lurus gitu. Nanti coba ditulis di kertas ya gitu. Jadi dituliskan rusuk-rusuknya gitu khusus yang C membuktikan bahwa itu benar atau salah. Baik, terima kasih, Bu. Iya, nanti dimasukkan ke forum diskusi. Ada lagi?
Ada yang mau menjawab lagi? Ada yang ingin menjawab lagi? Coba Ibu stop share ya. Oke, Faisal.
apabila ada yang tidak terjawab soalnya ini baru satu yang menjawab ya. Nanti yang lainnya Ibu jadikan tugas aja ya. Tugas mandiri 2 ya dari Ibu. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Mana nih? Bagikan. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke. Jadi eh, soalnya sebuah limas dipotong oleh bidang-bidang sejajar, alas menjadi 4 bagian yang sama tingginya. Hitunglah perbandingan keempat bagian limas tersebut. Jadi kan saya pakai rumus yang ada di PDF ya, yang kayak T1 banding T2 banding T3 itu kalau di PDF kan, karena ini ada dibagi 4 jadinya ada T4. Terus sama dengan seperempat T karena ini dibaginya 4 bagian yang sama gitu. Jadinya eh, langkah pertama ya V1 banding V1 tambah V2. Jadi ini yang lapisan pertama dibanding sama lapisan 1 sama lapisan 2. Jadinya T1 kan karena ini ibaratnya kan V1 kan T1 ya. Jadi T1 pangkat 3 dibanding sama T1 tambah T2 pangkat 3. Jadi karena T1 itu seperempat T, jadinya kita substitusikan aja jadi seperempat T pangkat 3 dibanding seperempat T ditambah seperempat T pangkat 3. Jadi karena saya jadi langsung dikalikan aja 4, jadinya 1 pangkat 3 dibanding 2 pangkat 3, jadinya 1 banding 8. Terus karena kan 8 ini kan punyanya V1 tambah V2, jadinya V1 tambah V2 sama dengan
8 V1 volume 1. Jadi dikali gitu kali. Habis itu di pindah ruas saja V1 jadi V2 itu 8 V1 dikurang V1 jadinya 7 V1. Nah, langkah keduanya ya bias kayak sebelumnya kan. Jadi ini bagian 1 dibagi sama bagian 1 tambah bagian 2 tambah bagian 3. Jadinya 1/4 T pangkat 3 yang ini nih dibagi banding 1/4 T ditambah 1/4 T ditambah 1/4 T pangkat 3. Ini saya kalikan lagi 4 jadinya 1/3 banding 3/3. Jadi 1/27. Itu jadi 27 terus dikalikan kan. Jadinya 27 V1. Terus ini pindah ruas juga V1-nya. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 27 V1 kan. Jadinya pindah ruas ya. Kok intinya disubstitusikan lagi kan V2 kan udah dapet tuh sebelumnya 7 V1 disubstitusikan aja jadinya V3 sama dengan 27 V1 dikurang V1 dikurang 7 V1 jadinya 19 V1. Nah, bagian terakhir V1 banding sama keseluruhannya jadinya dibanding sama intinya yang V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Terus disubstitusikan aja V1 itu T1 pangkat 3. Nah, T1 pangkat 3 juga disubstitusikan jadi 1/4 T. Jadinya ini 1/4 T pangkat 3 dibanding sama semua. Ini kan kalau 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 jadinya kan T ya. Jadinya kan kayak T gitu ya udah T pangkat 3. Jadinya ini juga saya kalikan 4 jadi kan ini kan 1/4 T pangkat 3 kan dikalikan 4 jadi T aja. Nah, kalau yang ini apa sih maksudnya? Intinya ini 1/3 banding 4/3 deh. Jadinya 1/64. Terus ini juga dapat 64 V1, terus substitusikan lagi V1, V2, V3 yang udah dapat. Jadinya V4 itu sama dengan 64 V1 dikurang V1 dikurang 7 V1 dikurang 19 V1. Jadinya 37 V1. Jadi perbandingannya yang kita dapatkan dari limas yang dipotong menjadi 4 bagian secara bersama itu 1/7 banding 19 banding 37. Bu Asri. Iya, itu benar 19 bukan 18 dibandingannya yang V3. Bener nggak? 27 dikurang 7 dikurang 1 19, Bu. Iya, iya. Oke, kalau Iya. gitu. Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Oke, bagus ya. Oke, makasih Bu Asri. Sama-sama. Nanti masukkan ke forum diskusi ya, Faisal dengan Elvira ya tadi. Dan Vela Oke, Bu. nomor 11 juga ya. Oke, ada yang masih mau menjawab soal nomor lainnya 2-4 kiri dan kanan. Waktunya masih cukup gak sih? Sudah habis ya waktunya? Kayaknya udah habis Bu dari jam 3 soalnya. Atau Oke. masih ada? 16.40 ya. Nanti kalian mengerjakan soal ya untuk tugas mandiri itu 5 soal dari 10 soal yang ada. Jadi teman-teman yang lainnya silakan kerjakan 5 soal dari 8 soal yang belum dijawab. Nanti misalkan Elvira atau Faisal salah satunya boleh sudah kalian jawab gitu ya. Jadi harus 5 soal latihan gitu ya nanti. Dan dimasukkan ke tugas mandiri 2. Submit ke situ paling lambat hari Kamis besok saja ya. Karena mungkin kalau nanti konfirmasi dari Elvira bisa kuliah, kita kuliah di hari Kamis. Oke? Oke, cukup sekian perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.